Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di acara webinar Personal Branding for Business. Perkenalkan, nama saya Anissa Syifa. Saya akan memandu acara webinar ini dari awal hingga selesai nanti. Tapi terlebih dahulu saya ingin menyapa CEO Jualin Laptop ID Bapak Samhana Ufar, Kreatif Director Jualin Laptop ID Ibu Risa Almira, dan keynote speaker kita pada hari ini yaitu Mas Majid Siregar. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman peserta webinar Personal Branding hari ini. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmatnya kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa mengikuti acara pada malam hari ini. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja nih masuk ke acara atau materi pada hari ini, yaitu tentang personal branding for business. Pasti teman-teman semua di sini udah pada nggak sabar, udah pada siap buat belajar kan? Gimana sih personal branding for business itu? Nah, materi pada hari ini akan diisi oleh keynote speaker kita, yaitu Mas Majid Siregar. Apakah Mas Majid Siregar sudah bergabung pada kita malam hari ini? Halo, saya Halo, di sini. Mas Majid Siregar. Oke, ini dia teman-teman, Mas Majid Siregar as co-founder Ezaka Kreasi. Betul ya, Mas? Benar. Betul. Oke, gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Mas Majid, sebelum nanti Mas Majid masuk ke materi nih, aku mau ngasih satu pertanyaan dulu deh buat Mas Majid. Ini Boleh. buat teman-teman semua juga sih. Nah, Mas Majid kan hari ini tuh mau ngisi materi tentang personal branding for business nih, buat teman-teman semua yang ada di sini. Nah, kira-kira dari materi yang bakalan Mas Majid sampaikan nanti, ada nggak sih goals kayak peserta tuh harus paham materi tertentu gitu. Peserta harus paham materi yang saya sampaikan, contohnya bagaimana membangun personal branding sendiri, atau penting nggak sih sebenarnya personal branding untuk bisnis itu? Kira-kira ada nggak Mas goal seperti itu? Oke, pertama-tama gini, halo teman-teman semuanya. Saya nggak tahu di sini teman-teman yang join ini udah pada bisnis atau baru pengen bisnis atau yang lainnya. Saya nggak tahu. Cuma yang saya tahu teman-teman di sini pasti nanti butuh penghidupan, entah dari bisnis ataupun nanti bekerja sebagai profesional ataupun bekerja di tempat lainnya gitu ya. Ketika kita butuh penghidupan, ketika kita harus mencari cuan istilahnya, artinya kita semua butuh personal branding. Kenapa? Aku ingat banget apa yang dikatakan oleh Mas Panji Pragiwaksono ya. Jadi personal branding itu adalah cara kita mengatakan kepada dunia agar kita dapat peluang yang kita mau. Sebenarnya itu aja, simpelnya. Kenapa kita harus mengatakan ke dunia itu kita siapa? Ya biar peluang itu datang gitu. Nah, cara mengatakannya gimana ini yang penting nanti yang kita pelajari. Kayak gitu. Oke, baik. Yang penting teman-teman semua siapin aja dulu nih mungkin catatannya, atau mungkin bisa teman-teman nge-record ya materi hari ini biar lebih bisa ditonton ulang lagi, dibaca ulang lagi. Oke, Mas Majid, untuk materinya apakah sudah siap, Mas? Sudah. Boleh dikasih share screen saya. Oke, boleh, Mas. Bentar ya. Baik. Silakan, Mas. Baik, oke teman-teman semuanya, saya izin untuk share screen ya. Jadi di sini materinya terkait dengan personal branding for business. Tapi memang yang saya akan sampaikan itu tidak akan terlalu detail, tapi ini akan cukup fundamental agar kita mengerti mengapa personal branding itu penting. Nanti untuk teknis dan lain sebagainya saya coba akan kasih kanvas di akhir, dan tentunya kanvas itu nggak bisa diajarin sekarang,
Nanti kalau ada lanjutan, silakan, saya siap ngajar khusus workshopnya ya. Atau teman-teman bisa cari sendiri sih sebenarnya untuk di internetnya gitu. Jadi anggap aja kehadiran saya di sini, kehadiran teman-teman di sini itu adalah untuk belajar fundamentalnya dan saya sebagai pemantiknya aja, pemantik curiosity dari teman-teman terhadap bagaimana sih buat personal brandingnya oke gitu. Nanti sisanya teman-teman bisa belajar sendiri. Karena internet is free university, cari apa aja di internet itu ada sebenarnya. Oke teman-teman semuanya, kayaknya ada yang kurang kalau saya nggak kenalan diri dulu. Jadi perkenalkan, saya Majid Siregar, saya alumni IPB University, baru lulus tahun 2019 yang lalu. Saat ini saya aktif sebagai Ketua TDA Kampus Nasional. Kalau ada yang tahu TDA, TDA itu komunitas tangan di atas, salah satu komunitas bisnis dengan anggota yang banyak di Indonesia, dan saya diminta tolong waktu itu untuk pegang bagian kampusnya. Lalu saya juga aktif berbisnis sebagai Managing Director di kreatif agensi saya, Ezaka Kreasi. Oke, pertama-tama sekarang aku pengen ngomongin ini dulu. Jadi mungkin dari teman-teman di sini ada yang mengira sebagian kalau personal branding itu adalah terkenal. Personal branding itu ya kayak Raffi Ahmad, Nagita Slavina, siapapun gitu yang kita kenal, yang followersnya banyak. Padahal personal branding itu bukan itu. Itu mah populer. Jadi personal branding itu bukan jadi terkenal. Lalu kalau misalkan bukan jadi terkenal, jadi apa gitu ya? Karena gini teman-teman, terkenal itu kan cuma sebuah efek kita itu diketahui banyak orang. Nah, padahal personal branding itu bukan kayak gitu. Bahwa ada orang yang dikenal banyak orang, bagus, ada yang bagus. Ada juga yang terkenal jelek. Nah, personal branding itu sebenarnya kan ya nggak mau juga dikatakan kita jelek gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini aku pengen kasih tahu bahwa di sini nggak akan pernah diajarin atau aku nggak akan share cara bagaimana jadi selebgram, cara bagaimana jadi influencer dan lain sebagainya. Karena di sini bukan poinnya bukan itu sebenarnya. Itu ada caranya lagi kalau emang mau ke arah sana. Karena saya nggak mengatakan juga bahwa populer itu salah ya. Setiap orang punya preferensinya masing-masing. Seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, kalau memang sekarang sudah didefinisikan nih, bahwa personal branding itu bukan tentang terkenal, artinya kan setiap orang harus punya personal branding yang baik. Nah, di garis bawah ya, personal branding yang baik. Karena gini teman-teman, kalau kita nggak merancang personal branding kita, pasti orang lain itu yang akan merancang personal branding kita. Ngerti nggak? Selama kita hidup, kita itu kan akan berinteraksi sama orang lain. Ketika kita berinteraksi sama orang lain itu akan menilai kita gitu ya. Itu udah sebuah hukum ketika kita berinteraksi sama orang lain. Pasti mereka punya persepsi terhadap kita. Nah, kalau kita nggak mau men-setting persepsi mereka dengan kita merancangnya terlebih dahulu, ya artinya kita di-define orang lain. Kita nggak bisa men-define diri sendiri. Kayak gitu. Makanya tadi, kalau definisinya personal branding dari Bang Panji Pragiwaksono itu clear banget. Jadi personal branding itu adalah cara kita mengkomunikasikan diri kita kepada dunia agar dunia itu tahu kita dan kita bisa dapat peluang yang kita mau. Gitu teman-teman. Karena gini teman-teman, teman-teman di sini pasti ya ada yang sekarang lagi nyari kerja, teman-teman di sini ada yang nyari klien dan lain sebagainya, dan itu wajar gitu dalam fase-fase awal. Tapi masa teman-teman mau sih dalam kondisi mencari terus? Emang nggak mau gitu dicari orang? Nah, personal branding itu memungkinkan kita yang dicari gitu. Sering nggak sih kalau misalkan kita lagi di kelompok kita, di sekolah, dan lain sebagainya, itu ada gitu ya, guru yang nyari mahasiswa yang paling pintar. Itu kan dicari ya. Siapa orangnya? Oh dia. Mahasiswa yang paling jago main futsal. Siapa orangnya? Dia ikut kompetisi. Jadi, personal branding itu sederhana itu. Karena kita capek untuk terus-terusan mencari, dan kita pengen dicari, ya solusinya salah satunya personal branding.
Dan dicari ini nggak harus yang gimana-gimana gitu. Kita direkomendasiin temen karena kita punya skill tertentu. Nah, itu udah personal branding, teman-teman. Pada akhirnya peluang yang datang ke kita, bukan kita yang mencari peluangnya. Apabila kita masih mencari peluang pun, peluang itu akan mendekat ke kita karena kita cocok dengan peluang tersebut. Nah, itu personal branding sebenarnya. Secara sederhana. Nah, lalu apa kalau personal branding itu bukan tentang terkenal? Jadi personal branding itu dikenal, teman-teman tuh dikenal sebagai apa gitu ya. Teman-teman dikenal sebagai apa. Kita tahu nih, aku kasih contoh orang-orang yang terkenal karena ini bisa relate sama kita semua ya. Kita tahu Cristiano Ronaldo gitu. Cristiano Ronaldo kalau misalkan dia dikenal sebagai apa, kita akan mengenal ya sebagai pemain sepak bola. Pemain sepak bola yang bagaimana? Yang terbaik gitu ya, udah berapa Ballon d'Or gitu ya. Padahal Cristiano Ronaldo itu bisa juga disebut sebagai influencer, bisa juga disebut sebagai selebgram, bisa disebut sebagai bintang iklan, dia bintang iklan Shopee, tapi dia paling dikenal sebagai apa? Sebagai pemain bola gitu ya, teman-teman. Nah, makanya di sini teman-teman, ketika kita ngomongin tentang personal branding, nanti kita harus menajamkan diri kita tuh apa gitu. Kemampuan kita itu apa dan lain sebagainya. Kita nggak bisa untuk nggak ngambil spesifikasi tertentu kayak gitu ya. Nah, jadi kalau ngomongin dikenal sebagai apa, artinya teman-teman harus decide nih, wah, gue ingin dikenal sebagai apa ya? Keunikan gue apa ya? Dan lain sebagainya. Sebenarnya sederhana itu. Nah, ini dari Jeff Bezos. Your personal brand is what people say about you when you're not in the room. Nah, jadi sebenarnya di sini udah menegaskan ya bahwa materi personal branding ini tidak menyarankan teman-teman untuk pencitraan. Pencitraan dimanapun gitu, padahal aslinya nggak kayak gitu. Makanya sebenarnya personal branding itu lagi-lagi yang memang sebenarnya personal branding itu adalah sesuatu yang memang ditopang dengan integritas gitu, teman-teman. Sesuatu yang jujur, sesuatu yang apa adanya gitu, sesuatu yang memang ada isinya gitu. Makanya ketika kita pengen ngecek personal branding kita, itu bisa terjadi ketika ini kondisi kita diomongin orang gitu. Walaupun sebenarnya kalau diomongin orang, kadang orang itu kan nyari kesalahan kita ya. But intinya adalah sebenarnya yang ingin dikatakan Jeff Bezos di sini, personal branding itu terjadi ketika ya orang lain menilai kita gitu, ketika kita nggak ada di samping dia gitu ya. Nah, personal branding itu penting banget, apalagi dalam bisnis ya. Karena lagi-lagi ketika kita bisnis, teman-teman, ketika kita bisnis, itu kan orang bisnis nggak sama entitas yang nggak jelas ya, nggak sama bot dan lain sebagainya, pasti sama people gitu. Ketika kita ngomongin sama people, ya kita benar-benar harus bangun credibility dan juga trust. Tapi bang, gue bisnisnya kan online, gue nggak perlu ketahuan sebagai owner. Lah, tapi kan teman-teman, walaupun teman-teman sebagai pebisnis online gitu, teman-teman nanti ketika bisnisnya udah mulai gede, itu akan berhadapan dengan vendor, berhadapan dengan yang lainnya gitu, yang memang supplier gitu. Yang di situ teman-teman tetap harus dijaga integritasnya, tetap dijaga personal brandingnya gitu ya. Nah, yang namanya bangun personal branding itu emang takes time, teman-teman. Takes time dan perlu konsistensi. Kayak gitu. Makanya sebenarnya personal branding ini nih adalah sesuatu yang memang itu tuh lekat dengan kehidupan kita. Ini bukan tentang banyak-banyakan followers. Ini bukan tentang terkenal. Ini bukan tentang konten yang FYP. Ini bukan tentang tweet yang retweetnya banyak dan lain sebagainya. Bukan. Ini tentang kita dikenal sebagai apa sama lingkungan sekitar kita. Itu dulu deh. Dikenal sebagai apa gitu sama tetangga kita. Dikenal sebagai apa gitu sama orang tua kita. Dikenal sebagai apa sama teman kerja kita. Dikenal sebagai apa gitu sama partner-partner bisnis kita. Sederhana itu, teman-teman. Jadi ini tentang integritas sebenarnya. Ini tentang kedalaman skill kita, kedalaman pengetahuan kita dan lain sebagainya. Itu dulu. Nah, kalau nanti ada cara apa ya, teman-teman pengen istilahnya sebenarnya yang terkenal itu adalah mengamplify diri kita dikenal banyak orang kan. Nah, itu ada caranya lagi, gak belajar di sini. Nah, begini teman-teman. Sebenarnya sederhana ya, dalam hidup ini kita itu sebenarnya apalagi dalam bisnis gitu ya. Dalam bisnis itu kita itu kan punya tanggung jawab ya teman-teman. Kita punya tanggung jawab terhadap bisnis kita. Terhadap pelayanan kita yang memang sudah kita janjikan gitu kepada orang lain, kepada partner bisnis, kepada klien. Accountability atau tanggung jawab terhadap produk kita yang memang sudah kita deliver ke customer kita. Nah,
sebenarnya personal branding pun begitu, apalagi dalam bisnis. Jadi accountability itu penting banget gitu, agar kita mendapatkan leverage. Nah, inilah nanti ketika ngomongin kaitannya personal branding dengan apa yang kita dapatin dengan personal branding tersebut. Jadi accountability itu penting teman-teman, agar kita mendapatkan leverage atau daya ungkit gitu. Nah, karena ketika kita nanti punya accountability yang oke, misalkan di sini ada yang berbisnis gitu ya, berbisnis apa gitu ya, misalkan berbisnis karena ini jualin laptop.id. Misalkan di sini ada yang berbisnis supply laptop ke perusahaan-perusahaan misalkan ya kan. Terus habis itu udah deal tuh. Nah, accountability kan bagaimana memastikan laptop ini itu semuanya berfungsi gitu ketika digunakan sama perusahaan tersebut, misalkan butuh untuk pegawai-pegawainya. Nah, itu akan terjadi ketika kita memang bertanggung jawab, ketika kita akhirnya bertanggung jawab dan apa yang kita janjikan itu terdeliver dengan baik, akhirnya ada credibility di situ. Setelah ada credibility, pasti kan nanti ada repeat order. Terjadilah yang namanya equity atau persepsi, wah ini oke juga nih. Nah, sebenarnya sederhana itu personal branding. Bang, tapi kan itu yang lakuin bisnis. Tapi kan bisnis dilakukan oleh people. Siapa yang dibalik bisnis ini gitu? Siapa orangnya? Walaupun dia nggak terkenal, tetap nanti dia dikenal sebagai apa nih dengan pelayanan-pelayanan dia. Makanya di sini penting banget siapapun. Karena di sini yang namanya for business ini bukan cuma untuk business owner atau CEO atau apa, tapi juga untuk para CS, para pegawai-pegawai juga butuh ini, karena nanti kalau berhubungan sama klien ataupun sama teman kerja juga butuh ini. Jadi teman-teman semuanya, untuk aku menggambarkan bagaimana accountability ini atau tanggung jawab ini kan berkaitan dengan personal branding gitu ya. Jadi personal branding itu kan terkait dengan tanggung jawab yang melekat kepada seseorang, sehingga nanti orang menilainya itu bagaimana gitu, persepsi orang itu bagaimana, atau judgement-nya orang terhadap kita itu bagaimana. Kayak gini teman-teman. Jadi makanya banyak dari kita itu kayak gini nih, bahwa ketika kita mau ngomongin personal branding dan kaitannya personal branding ini dengan karir kita, personal branding ini dengan bisnis kita, personal branding ini dengan capaian-capaian kita ke depannya, kita lupa gitu, bahwa personal branding itu bukan cuma tampak keluarnya aja, tapi terhadap bagaimana kita menyelesaikan sebuah tugas atau tanggung jawab. Nah, karena gini teman-teman sadar gak sih bahwa yang namanya hidup itu tuh pasti akan gak stuck atau akan berkembang terus ketika kita bisa menyelesaikan tanggung jawab demi tanggung jawab satu persatu dengan baik. Jadi kan kalau dalam hidup pasti kita pengen karirnya melesat kan, pengen karir kita itu naik gitu ya. Karena ya gimana, kita nggak dilahirin dari rahimnya Nagita Slavina, jadi udah mungkin kaya sejak lahir gitu ya. Makanya kita perlu karir kita melesat gitu. Bagaimana cara karirnya melesat? Bagaimana misalkan kalau di sini ada yang bagaimana caranya biar gaji kita tinggi? Gimana tuh? Caranya yang pertama adalah pastinya kita ya harus going extra mile dalam bekerja. Pun dalam bisnis kita harus going extra mile gitu. Itu yang pertama. Nah, setelah kita going extra mile, akhirnya kan orang lihat kita tuh, orang berpersepsi terhadap kita. Dan makanya teman-teman jangan ragu gitu untuk memamerkan hasil kerjanya. Oke, nggak dipamerin di Facebook, di platform yang tepat, misalkan di LinkedIn. Kan biasanya diceritain tuh ya, apa yang udah dikerjain, itu penting. Karena itu adalah bagian dari portofolio kalian gitu. Itu yang dilihat orang lain, itu yang dilihat headhunter kalau misalnya kerja. Itu yang dilihat sama partner-partner bisnis kalian. Makanya penting nih untuk ngumpulin portofolio. Gitu. Tadi udah going extra mile, bekerjanya lebih. Makanya gini, sebenarnya kan ada istilah-istilah ya. Kalau di tempat kerja, jangan ngaku-ngaku bisa ini, bisa itu. Nanti disuruh-suruh. Ih, salah. Yang namanya going extra mile itu, teman-teman tuh nggak apa-apa untuk ngelakuin itu. Karena gini teman-teman, sering ya kita dapatkan gitu ya. Aku pribadi gitu ya. Aku pribadi sering memberi lebih gitu dari apa yang memang diberikan yang disuruh untuk dikerjain, entah sama klien atau ketika aku lagi jadi konsultan aku kasih lebih gitu.
Itu kenapa sih kayak gitu? Karena lagi-lagi itu kita ngasih value lebih aja gitu. Makanya sebenarnya terapin di diri kalian itu, ngasih apa-apa, misalkan ngerjain apa-apa, ditambah satu aja, plus satu. Jadi give more. Misalkan kerjain apapun gitu ya, ditambahin aja plus satu, apapun itu edit value-nya. Kayak gitu. Karena lagi-lagi itu yang akan membuat diri teman-teman akan dikenal sebagai yang si paling. Sebenarnya si paling di sini si paling apa dan sebagainya. Kalau misalkan ada yang ngebully dan lain sebagainya sih abain aja sebenarnya. Nah, tadi aku udah bilang abis teman-teman going extra mile, teman-teman itu nggak apa-apa ceritain kepada dunia. Teman-teman tuh udah ngerjain apa dengan baik gitu ya. Nah, abis itu teman-teman juga kalau bisa jangan cuma nguasain skill-skill itu cuma satu dua doang. Kalau bisa kuasain skill-skill yang memang dibutuhkan dan itu lebih banyak daripada orang lain. Kenapa? Itu yang akan membuat value-nya teman-teman akan meningkat gitu secara personal branding. Kalau business owner gimana? Ya bisa, teman-teman bisa menguasai beberapa hal gitu. Teman-teman banyak belajar dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Nah, makanya teman-teman semuanya ketika kita ngomongin tadi ya, bagaimana kita bisa menuntaskan tanggung jawab kita sebagai seorang personal itu dengan sangat baik, dan tanggung jawab itu apalagi tanggung jawab yang besar, itu akan menimbulkan judgement dari orang lain sehingga timbul leverage atau daya ungkit. Contoh gini, kita coba aku kasih contoh yang bisa relate. Kita masuk ke politik aja misalkan. Karena ini pasti pada tahu. Kenapa Pak Jokowi itu bisa jadi presiden gitu? Sederhana teman-teman, dia itu dulu jadi pengusaha mebel dulu. Ketika dia jadi pengusaha mebel, dia jadi pengusaha mebel yang berintegritas. Dia nggak nipu, dia nggak nyuap, dan lain sebagainya. Kalau nyuap, udah tamat dong ke sidik KPK, karirnya nggak bisa jadi wali kota. Dari situ, karena dia mungkin ketika jadi wali kota itu punya credibility yang oke, karena dia menuntaskan tanggung jawabnya sebagai bisnis, akhirnya dipercaya jadi wali kota. Ketika jadi wali kota periode pertama, lanjut periode kedua, itu kan milih 90%. Kenapa? Karena mungkin dengan tanggung jawab yang ada, dia bisa menuntaskan dengan baik, dia bisa mengkomunikasikan hasil kerjanya dengan baik, dan lain sebagainya. Terus dilirik ke DKI Jakarta. DKI Jakarta dia juga ngelakuin terobosan, walaupun nggak sampai selesai, pada akhirnya dia jadi presiden, dan dipilih jadi presiden. Itu membuktikan apa, teman-teman? Itu membuktikan bahwa ya, ketika kita punya jabatan tertentu, ketika kita punya, misalkan bisnis kita itu sekarang lagi kecil gitu, kalau ini bisnis owner case-nya lagi kecil, terus kita dapat project, kita bisa nuntasin dengan sangat baik, kemungkinan besar nanti akan lebih gede lagi yang akan datang gitu teman-teman. Makanya penting di sini untuk mempunyai personal branding yang oke, mempunyai credibility dan lain sebagainya. Nah, soal accountability, soal credibility, soal leverage, soal judgment, ini digambarin di sini. Ini sederhana gini teman-teman. Jadi teman-teman misalkan masih ada yang menjadi pegawai gitu. Menjadi pegawai. Nah, kita ngomongin biar kebayang soal uang aja nih sama tanggung jawab. Iya kan? Nah, pegawai itu kan sebenarnya mungkin sama-sama kerja gitu dengan yang lainnya. Tapi pegawai itu dia accountability-nya itu cuma minim gitu. Maksudnya dia cuma fokus ke satu bagian gitu ya. Accountability ini nggak ngomongin dikerjain banyak atau luber atau bagaimana. Ini tentang tanggung jawab atau accountability as a personal. Nah, pegawai itu tanggung jawabnya kan kecil. Cuma divisi apa yang dia tanganin atau kerjaan yang dia tanganin. Karena kecil accountability-nya, rewards-nya kecil nggak? Kecil dong. Walaupun ada bonus, biasanya kalau perusahaan kalau kalian dapat bonus dari perusahaan, biasanya ownernya lebih gede lagi. Kayak gitu kan. Terus habis itu ada general contractor. Dia nggak ada accountability gitu ya. Tapi dapatnya segitu karena di atas general contractor itu ada real estate developer gitu. Accountability-nya lebih gede lagi. Nanti ada investor, accountability-nya gede lagi, reward-nya lebih gede. Maksud saya di sini adalah teman-teman, ketika kita ngomongin personal branding, dan ngomongin personal branding ini kaitannya dengan peluang-peluang yang kita dapetin ke depannya, itu artinya adalah agar hidup kita lebih berkembang, ya kita harus nambah tanggung jawab. Agar apa? Agar rewards kita lebih gede.
Dan ini kan makanya sebenarnya nyambung sama konsep rezeki. Ada juga yang bilang banyak anak banyak rezeki. Sebenarnya itu kalau bisa diibaratin banyak tanggung jawab banyak rezeki. Kenapa ya? Lagi-lagi kalau kita ngomongin konsep dalam Islam ya. Jadi kan sebenarnya rezeki itu tuh apa ya? Itu kan udah ada gitu ya setiap orangnya. Tinggal kerannya itu dari mana itu pertanyaannya. Nah, ketika kita banyak tanggung jawab, artinya kan kerannya banyak tuh, ngocor. Nah, sama. Tanggung jawab ini adalah yang membuat rezeki-rezeki kita banyak gitu, teman-teman. Peluang-peluang yang kita dapetin tuh banyak. Jadi, teman-teman di sini, ketika nanti punya personal branding yang oke, jangan ragu untuk menambah tanggung jawab. Tapi yang paling penting adalah kita punya credibility dan juga kita bisa menyelesaikannya dengan sangat baik. Emang benar high risk, high return gitu ya. Kayak gitu sih, teman-teman. Kalau secara logis menjelaskan bagaimana kita mempunyai personal branding yang oke dan bagaimana nanti personal branding itu akan membawa kita, karir kita lebih baik ke depannya. Nah, untuk membuat personal branding yang oke itu memang memerlukan waktu dan juga konsistensi, tadi udah dibilang juga ya. Oleh karena itu, teman-teman, di sini aku akan sharing how-nya, bagaimana kita membuat personal branding-nya oke gitu ya. Personal branding-nya oke tuh bagaimana sih buatnya? Nah, ini ada kanvas gitu. Kalau teman-teman tahu personal bisnis model kanvas, personal branding ini juga ada kanvasnya. Yang buat itu salah satu lembaga trainer gede dunia, Big Name Pro ya. Nah, jadi untuk kita punya personal branding yang oke, kita nggak ngomongin soal kita buat Instagram, terus Instagramnya dibuat feed, apalah itu feednya, terus kita nulis di bio kita CEO bla bla bla. Nggak kayak gitu cara personal branding. Banyak loh, banyak dong. Teman-teman kita dan lain sebagainya. Mungkin kalau sini ada yang kayak gitu, maaf ya. Tapi banyak yang kayak gitu. Buat Instagram, akun Instagram, habis itu cuma nulis quotes dan lain sebagainya, belum ada aktivitas yang ada impact-nya, belum ada tanggung jawab tadi, accountability dari aktivitas akun tersebut, terus nulis CEO. Enggak kayak gitu personal branding. Karena nanti kalau emang kelihatannya kan, oke, CEO nih. Tapi ketika dikorek-korek sama orang kan jadinya reputasinya menurun gitu, teman-teman. Karena gini, kalau aku sederhanakan ya tadi, kalau aku tadi kan ngomongin accountability, tanggung jawab, terus credibility dan sebagainya. Personal branding itu tentang 3 sebenarnya kalau pengen disederhanain ya. Teman-teman lakuin 3 ini, sebenarnya udah oke personal brandingnya, nggak usah pakai ini. Ini kan cuma strategi aja menentukan arah personal branding kita. Apa aja sih yang harus 3 ini? Yang pertama adalah credibility. Jadi kita tuh untuk personal branding butuh credibility. Nah, penting banget nih untuk punya credibility gitu. Ya kalau misalkan pengen nulis CEO, mau punya karyawan dulu gitu ya. Jangan sendiri CEO gitu. Ya emang CEO kali karena emang kalian punya gitu. Walaupun belum ada profit dan lain sebagainya. Tapi kan ya ngapain ditulis itu? Karena lagi-lagi nanti credibility-nya ini jadi cacat gitu di mata orang lain. Itu satu. Yang kedua adalah reputasi gitu. Reputasi ini adalah terkait dengan bagaimana kita menentukan pekerjaan kita. Kita jujur atau enggak, kita baik atau enggak. Nanti kan ada reputasi tuh terhadap diri kita gitu ya. Yang ketiga adalah prestasi. Teman-teman tuh harus punya prestasi-prestasi. Prestasi itu bukan juara-juara lomba, itu iya benar. Tapi prestasi itu adalah misalkan teman-teman jadi megang project apa gitu ya, diminta sama bos atau teman-teman diminta sama klien, teman-teman bisa menuntaskannya dengan beda dan lain sebagainya, itu prestasi juga. Jadi 3 ini sih teman-teman pegang. Nah, kalau di personal branding canvas ini, kita sebenarnya pengen nentuin nih personal branding dengan arah yang tepat gitu. Karena lagi-lagi, saya ulangi lagi, personal branding itu adalah cara kita cerita kepada dunia kita ini siapa, biar dunia itu memberikan peluang yang kita mau gitu kepada diri kita. Makanya erat kaitannya nanti ketika kita merancang personal branding kita nentuin identity kita. Kita ini siapa? Lalu personal traits kita tuh gimana?
dan lain sebagainya. Skill kita itu apa yang harus kita kuasai, dan lain sebagainya. Profesi kita itu apa yang menjadi karir kita, dan lain sebagainya. Terus reason to believe. Kenapa kita tuh kredibel? Misalkan, kalau kita ingin dikenal sebagai seorang yang jago dalam mengolah data gitu, data scientist, ya apa gitu yang diambil sertifikatnya, atau di sini ada yang digital marketing, udah belajar ke siapa aja, udah megang budget ads berapa aja, terus habis itu udah punya sertifikat dan lain sebagainya, walaupun nggak butuh juga sih kalau misalkan teman-teman ada kredibilitas yang lainnya gitu ya. Terus habis itu promise-nya teman-teman apa gitu, teman-teman hadir di dunia itu untuk apa gitu ya, untuk audiensnya teman-teman. Nah, teman-teman juga harus tentuin audiensnya itu siapa gitu. Ingin dikenal sebagai apa oleh siapa? Audiensnya itu siapa? Misalkan di sini ada Bang Samhan ya, CEO jualin laptop.id, dia ingin dikenal kredibel sama siapa? Misalkan sama reseller laptopnya gitu. Terus habis itu positioningnya teman-teman gimana gitu, biar unik. Misalkan Bang Samhan ini adalah positioningnya adalah sebagai supplier laptop untuk para reseller dengan laptop yang kondisinya baik gitu, misalkan. Terus cara komunikasinya gimana? Nah, tadi ini baru ngomongin bagaimana kita dikenal oleh lebih banyak orang. Ini cara komunikasi di sosial media apa yang kita mainin dan lain sebagainya. Jadi personal branding itu bukan cuma ini ya, tapi sebenarnya ini nih. Nah, baru nanti di bawah kalau di bisnis model canvas kan di sini cost ya. Kalau di sini revenue stream. Investment kita tuh apa gitu untuk bisa mendapatkan ini semua. Ikut pelatihan ini, ikut pelatihan itu, juara ini, juara itu, masuk ini, masuk itu misalkan. Terus habis itu resultnya apa aja yang pengen kita dapetin dari personal branding itu. Oh, gue pengen dapet project ini, pengen kenal sama ini, pengen itu, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa cari nih kanvasnya nih di internet, cari aja personal branding canvas. Ada kok artikel-artikelnya, cara ngisinya gimana pun. Di sini kan ada pertanyaan-pertanyaan nih. Kalau emang nggak mau workshop ya, nanti bisa diisi kayak gitu. Isi aja tuh di Miro. Miro kan bisa buat pakai post-it gitu ya, sticky notes gitu. Nah, nanti bisa dievaluasi terus. Oh, udah bener ya, udah sejalan belum ya hidup gue sama yang udah gue isi, udah gue rancang. Kayak gitu teman-teman, secara singkatnya. Aku rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke sesi pertanyaan. Nah, gitu. Oke, itu dia teman-teman tadi udah materinya ya, dari materi tentang personal branding for business dari Mas Najib Siregar. Wah, keren banget ya teman-teman ya materinya. Tapi belum selesai nih. Tadi yang seperti Mas Majid bilang, ada sesi tanya jawab dan juga diskusi. Nah, Mas Majid, kita udah merangkum nih beberapa pertanyaan dari teman-teman pada saat teman-teman semua itu mendaftar. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan yang pertama aja ya, Mas Majid. Boleh. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget nanti pertanyaannya kalau di chat Zoom bakalan dipilih sama kita. Tapi ini ada 5 pertanyaan awal dulu dari teman-teman yang udah mendaftar. Oke, teman-teman semua siapin alat tulisnya ya, biar nggak lupa nih. Oke, Mas Majid, ada pertanyaan yang pertama nih. Mengapa kaum milenial sekarang harus mengenal personal branding for business? Dan apakah membangun personal branding ini harus memerlukan followers yang banyak di media sosial? Ini persis banget yang tadi Mas Majid bilang ya, kalau misalkan di media sosial itu nggak harus kita bikin konten apa atau nggak harus kita mempresentasikan diri kita bagaimana. Oke, Mas Majid, silakan boleh dijawab. Oke, jadi gini teman-teman semuanya. Kenapa aku bilang di sini, aku state bahwa personal branding itu bukan terkenal, tapi dikenal sebagai apa?
Karena lebih penting dikenal sebagai apa dulu, baru kalau mau terkenal, kalau nggak mau terkenal di belakang layar silahkan gitu. Karena preferensi orang kan beda-beda ya. Makanya aku tegasin di situ. Nah, dikenal sebagai apa? Ini penting. Itu personal branding. Kalau cuma sekedar terkenal, banyak orang-orang yang viral, tapi nggak ada konversinya. Ngerti nggak? Orang viral nih, orang sosial medianya bagus nih. Oke lah, ada endorse karena lagi hype gitu ya. Tapi karena dia nggak tahu identitas dirinya apa, nggak tahu apa yang harus dijanjikan dia kepada dunia, apa yang dia berikan kepada dunia, akhirnya dia flop lagi gitu. Akhirnya dia turun lagi, gak dikenal lagi, nggak dapat duit lagi, nggak dapat uang lagi. Contohnya, yang tiba-tiba viral kan banyak. Misalkan Odading Mang Oleh. Dia viral nih, tapi dia nggak tahu buat apa. Ya TV kan momen aja manfaatin dia viral. Dapat, udah nggak kepake, dibuang. Beda sama orang-orang yang hidupnya punya misi, udah dikenal sebagai apa, terus dia pengen mengamplify. Dikenal sebagai apanya sama orang, dikenal sama orangnya, lebih banyak orang. Caranya kan banyak. Salah satunya lewat sosial media sekarang lebih gampang. Dari situ akhirnya lebih sustain gitu. Jadi prinsipnya gitu teman-teman, ingin dikenal sebagai apa dulu. Nah, kalau misalkan pertanyaannya, ingin dikenal sebagai apa, yang bisa jawab tuh bukan saya. Yang jawab tuh teman-teman. Teman-teman apa impiannya? Jangan sampai teman-teman membunuh impian teman-teman gitu, gara-gara apa gitu ya. Kayaknya kalau misalkan nggak ada impian, nggak mungkin sih, pasti ada. Tapi teman-teman mungkin ragu sama impian tersebut. Dan teman-teman mungkin buru-buru untuk membunuh impian tersebut. Ingat, impian tuh nggak bisa mati. Dia itu hanya pingsan. Nanti bangkit lagi tuh di masa tua dalam bentuk penyesalan. Jadi teman-teman semuanya penting teman-teman itu untuk mencari identitas diri, apa yang pengen dikasih ke dunia ini, dan lain sebagainya, ingin dikenal sebagai apa. Baru nanti kalau misalkan pengen terkenal, silahkanlah. Itu tapi clear dulu. Karena ketika kita ingin dikenal sebagai apa, dan kita bisa, ketika dikenal sebagai apa, kan peluang-peluang muncul tuh. Misalkan Mbak Moderator, namanya siapa? Mbak MC? Anissa. Nah, misalkan Anissa ingin dikenal sebagai misal ya MC. Nah, misalkan ingin dikenal sebagai MC gitu, MC aja. Nah, terus habis itu Mbak Anissa nggak punya followers yang oke, tapi kalau misalkan setiap MC itu oke, itu kan akan jadi word of mouth. Kemarin yang MC ini Mbak Anissa gitu. Pasti nanti akan terus ada di acara gitu, ke acara-acara dan lain sebagainya gitu. Dan nggak perlu followers banyak. Tapi kalau misalkan followersnya banyak dan peluangnya lebih banyak, ya lebih oke. Ya, tapi kan itu pilihan. Banyak orang yang nggak nyaman dengan followers banyak gitu. Jadi itu adalah pilihan teman-teman. Yang penting teman-teman tuh dikenal sebagai apa dan dikenal sebagai apanya yang terbaik gitu dari aku jawabannya. Oke, itu dia tadi teman-teman jawabannya. Kita langsung masuk ke ke pertanyaan yang kedua, yaitu sebagai generasi muda sangatlah penting untuk membangun personal branding untuk investasi ke depan. Namun, beberapa menemui kendala saat mulai membangun personal branding itu sendiri. Padahal, personal branding dibutuhkan konsistensi dalam prosesnya. Bagaimana cara atau tips untuk bisa konsisten dalam membangun proses personal branding tersebut? Karena bukan hal yang tidak mungkin. Rasa mager, rasa males, rasa menyerah bakal timbul di tengah-tengah prosesnya. Ini kayaknya bakalan banyak juga ya dialamin sama teman-teman semua di sini nih yang mau membangun personal brandingnya. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya konsisten ya? Bagaimana caranya konsisten untuk membangun personal branding? Jadi rasa malas ini kan sebenarnya adalah sebuah perasaan yang memang akan menjangkiti setiap orang. Dan itu adalah perasaan yang gak buruk, itu bagus kok malas. Apalagi untuk kalau teman-teman pengen jadi business owner, malas tuh bagus. Tapi jangan, pas bangunnya jangan malas gitu. Tapi nanti ketika bisnisnya autopilot kan emang bisa didelegasikan gitu ya. Tapi poinnya di sini adalah malasnya ini yang benar-benar mager dan jadinya nggak bergerak gitu, nggak ngelakuin apa-apa, terus hanya
nikmatin scroll-scroll TikTok dan lain sebagainya gitu ya. Jadi lebih banyak waktunya itu tersita perhatiannya sama keadaan yang kita nggak bisa kendaliin gitu. Misalkan drama apa, drama ini. Kita begitu larut untuk join ke drama itu, padahal nggak ada ngaruhnya sama hidup kita. Nah, sebenarnya setiap orang itu akan nggak males. Itu sebenarnya caranya gampang gitu. Bagaimana kita bisa membuat keadaan diri kita tuh nggak malas. Nah, ada dua yang membuat kita nggak malas, teman-teman. Kita punya impian yang benar-benar impian itu membuat diri kita gemetar, membuat kita merinding, atau kita punya beban, tanggung jawab yang memang itu ada di pundak kita. Contoh, kalau misalkan punya impian yang bikin merinding, banyak dari teman-teman saya itu suka nonton drakor gitu. Sebenarnya aktivitas nonton drakor ini aktivitas yang pasif. Tapi teman-teman saya ini nggak berhenti cuma nonton drakor. Dia punya impian untuk ke Korea. Pada akhirnya, setelah lulus dari S1, dia cari beasiswa di Korea. Dia nggak malas lagi. Dan dia mencapai impiannya. Jadi, itu bisa kayak gitu. Karena dia punya desire gitu. Punya keinginan untuk bisa mencapai impian tersebut. Kayak gitu ya. Terus, yang kedua, punya beban. Coba lihat deh, atau teman-teman sendiri ngerasain ya. Ketika teman-teman di sini ada yang adiknya itu belum kuliah dan teman-teman yang harus nguliahin, terus habis itu ada orang tuanya yang butuh dibantu dan lain sebagainya, pasti teman-teman nggak akan malas. Karena tahu teman-teman itu adalah tulang punggung, misalkan tulang punggung atau punya tanggungan. Pada akhirnya teman-teman itu akan cari cara gimana punya duit lebih gitu. Akhirnya selain misalkan di sini kerja, ada yang freelance. Selain nanti di sini punya satu pemasukan, cari pemasukan yang lain gitu, cari another revenue stream biar gede, atau fokus di bisnis, terus bisnisnya gedein biar pendapatnya gede. Jadi dua itu sih dari aku, biar nggak mager dan konsisten itu, aku nggak mau banyak tips-tips, tapi coba teman-teman tuh punya impian itu sangat teman-teman pengenin atau bikin merinding, atau nambah beban kehidupan, apapun itu, orang tua, atau punya pasangan hidup kalau yang cowok, punya anak, atau apalah, itu otomatis sih nggak bakal males. Kalau sampai masih males, emang kurang ajar itu orang, kacau. Oke, Gitu. baik. Kita lanjut aja ke pertanyaan ketiga ya, Mas Najib ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga, ada pertanyaan dari skala 1 sampai 10, seberapa pentingkah personal branding di dalam bisnis? Dan alasannya itu kenapa? Kalau menurut saya, kalau misalkan di dalam bisnis ya, karena ini ngomongin bisnis, bukan for entrepreneur. Jadi kan kalau misalkan bisnis, teman-teman yang terlibat di dalam bisnis, entah itu pegawai, entah itu profesional, masuk ya, dan business owner di sini, penting. Aku nilai 10. Kenapa penting? Karena lagi-lagi bisnis itu pasti dijalani sama people, walaupun pegawainya dikit gitu ya, tergantung sama mesin. Tapi lagi-lagi di belakangnya itu people gitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya itu kan nggak ketahuan yang jualan siapa. Tapi lagi-lagi ya itu tetap ngaruh gitu. Minimal ngaruh ke supplier gitu-gitu kan ya. Ke misalnya jualannya ke end user itu nggak pernah ketahuan tuh orang yang misalnya toko online-nya bukan nama orang, pasti nggak bukan nama orang kan. Nama adminnya aja nggak ada nama orang gitu ya. Terus dia kalaupun jualan online pakai CS gitu ya misalkan. Tapi kan si sosok ini nih ketemu sama supplier, ketemu sama ini, terus nanti kalau mau bisnisnya gede, mungkin butuh investor atau apa. Artinya kan butuh personal branding-nya oke. Ingat, personal branding di sini bukan terkenal, tapi dikenal sebagai apa, kredibel atau enggak, itu kan menjaga personal branding. Karena kalau ngomongin terkenal itu personal branding, ada orang terkenal, tapi belangsak, ada kan? Iya kan? Maksudnya ada orang terkenal, tapi jahat gitu. Ada orang terkenal, tapi dia buat masalah. Ini kan
merusak personal brandingnya gitu. Dia terkenal doang, tapi personal brandingnya jelek. Akhirnya ya orang nggak percaya lagi sama dia gitu, karena lagi-lagi nanti personal branding soal trust juga kan. Jadi penting banget sih, banget. Karena kalau kita nggak terancang personal branding kita, orang lain yang rancang untuk kita. Karena kita pasti di judgment sama orang lain ya, gitu. Oke, baik. Lanjut kita masuk ke pertanyaan yang nomor 4. Apakah Kak Majid bisa memberikan contoh personal branding dalam bidang bisnis? Silakan. Ya, jadi kalau misalkan contoh personal branding dalam bidang bisnis ya teman-teman semuanya. Jadi istilahnya sekarang itu orang lain itu kan akan background check kita ya, background check siapa yang akan ketemu. Misalnya kita pengen ada deal sama siapa, dia tuh akan background check kan. Background checknya entah pasti lewat sosial media atau lewat Google, karena itu yang paling gampang, atau nanya-nanya ke orang-orang gitu. Kalau personal branding kita oke, ya insya Allah deal-nya itu mungkin akan terjadi. Tapi kalau misalkan orang lain ngomongin kita jelek dan lain sebagainya, kita nggak tahu juga nih ngomongin jeleknya karena sentimen atau apa. Tapi kalau misalkan banyak itu terjadi, akhirnya kan orang lain nggak percaya lagi sama kita gitu. Orang yang pengen deal sama kita nggak percaya sama kita. Jadi dalam bisnis itu penting banget untuk ngelakuin itu gitu. Minimal teman-teman punya kredibilitas. Teman-teman itu tahu bahwa nama baik itu lebih penting. Bahkan sekalipun disandingkan dengan uang, mana yang lebih penting, nama baik sama uang? Nama baik. Ini equity-nya teman-teman, ini modal teman-teman tuh nama baiknya teman-teman. Istilahnya kalau dalam bisnis gak apa-apa kehilangan uang, tapi jangan sampai kehilangan nama baik gitu. Gitu ya, karena kalau kehilangan nama baik, teman-teman mau jualan apa aja dan sebagainya, nggak bakal laku nih. Kayak gitu sih. Jadi kalau dari saya, praktek-prakteknya kalau misalkan dalam bisnis itu, lebih ke integritas dan credibility sih. Soal nanti teman-teman pengen dikenal sebagai apa yang itu berkaitan dengan bidangnya, ya tentu itu perlu. Misalkan teman-teman ingin dikenal sebagai yang terbaik, ya artinya produk yang dihasilkan dan juga apa yang dilakukan itu ya harus terbaik. Karena gini teman-teman, ketika kita bisnis, mungkin di sini ada teman-teman bisnisnya melihat peluang gitu ya. Teman-teman ada yang bisnisnya nggak pakai passion dan itu nggak masalah. Tapi sebenarnya teman-teman Gen Z ini sering-sering kemakan sama omongan passion dengan definisi yang nggak jelas sih kalau menurut saya. Karena yang namanya passion itu kan akar katanya dari bahasa Latin pati, yang artinya adalah menderita. Sebenarnya kalau teman-teman ngerjain sesuatu itu belum menderita, baru enjoy aja, itu bukan passion. Passion itu teman-teman ngerjain sesuatu, lembur, misalkan kalau ada yang pegawai di sini, atau kalau pengusaha kan memang kalau lembur ya untuk bisnisnya, itu nggak masalah. Itu passion tuh. Teman-teman selalu masuk dalam flow. Tapi kalau misalkan aku nggak passion itu gimana Kak? Tadi kalau nggak passion itu ya teman-teman emang passion itu melawan kebosanan sebenarnya. Kalau teman-teman ngelakuin sesuatu terus habis itu nggak bosen dan pengen itu yang dikatakan bahwa itu passion saya, itu mungkin hobi sih. Jadi sebenarnya rumusnya itu teman-teman ketika berbisnis itu kan lagi-lagi kalau ngomongin passion ya. Jadi istilahnya teman-teman tuh hanya perlu ikhlas sama ngeroso. Ikhlas tuh gini, teman-teman misalkan di sini lihat ada peluang yang bagus banget nih di usaha ternak, tapi dia bukan orang peternakan gitu latar belakangnya. Apakah teman-teman bisa di situ? Bisa. Yang penting teman-teman ikhlas untuk belajarnya, ikhlas untuk memperdalamnya, ikhlas untuk benar-benar bisa jadi expert di situ, sama ngeroso. Ngeroso itu, misalkan di sini ada yang bisnisnya itu berkaitan dengan fans-fansnya BTS atau fans-fansnya Drakor. Atau market segmennya itu orang-orang wibu gitu. Wibu kan suka punya waifu-waifu gitu yang guling jadi istri-istrinya gitu kan. Maksudnya itu kan freak ya. Itu freak. Lihat orang-orang yang fans sama sesuatu kan freak. Tapi kalau emang itu adalah target marketnya, teman-teman tuh harus ngeroso gitu bahwa
Ada orang yang freak kayak gitu. Makanya dengan kayak gitu teman-teman bisa tuh memenangkan pasar dan sebagainya. Makanya kita ketika lihat waktu itu McD X BTS, apaan sih? Sampai kayak gitu ojolnya banyak gitu. Padahal kita tuh harusnya ngerosok gitu. Oh, bener juga. Kalau misalkan emang ini ada potensi market di situ gitu. Emang ada orang yang kayak gini gitu. Nah dari situlah teman-teman sebenarnya ketika teman-teman terjun misalkan ke bisnis kopi, latar belakang teman-teman itu bukan kopi, cuma sekolah bisnis doang. Apakah bisa teman-teman sukses di sana? Bisa, asal dua pada syaratnya. Ikhlas, ikhlas untuk jatuh cinta, ikhlas untuk apa ya? Ikhlas untuk belajar eh, bagaimana bisnis kopi, bagaimana ini dan lain sebagainya. Nggak harus jago banget roasting, nggak. Bagaimana filosofinya, sama ngerosok, bagaimana sih pencipta kopi itu. Intinya kayak gitu sih kalau misalkan dalam bisnis ya. Nah, pada akhirnya teman-teman tuh nanti kalau misalkan kayak tanya personal branding, ini ownernya apa? Misalkan bisnis yang baru kan butuh banget owner ya. Kecuali bisnis yang udah konglomerasi, ya personal brandingnya sebagai seorang bisnismen umum aja. Tapi kalau misalkan yang baru kan dia harus benar-benar menyelami bisnisnya biar orang trusted gitu. Lah, ini emang yang dibeli ownernya pecinta kopi dan lain sebagainya gitu sih. Jadi kalau menurut saya sih dibutuhkan keikhlasan dan bagaimana kita ngerosok ketika kita udah nentuin kita bisnis apa, kita benar-benar harus menyelami di sana. Kayak gitu ya. Banyak kok teman-teman saya, senior-senior saya yang shifting misalnya bisnisnya dari bisnis apa ke bisnis apa, di bisnis itu bisa gede bisnisnya karena dia mendalami bisnis itu walaupun mungkin sebelumnya nggak suka gitu. Itu sih kalau dari saya. Mau contohnya ntar bisa aku contohin. Lanjut. Oke, baik. Kita lanjut aja ke pertanyaan yang kelima, yaitu hal apa saja yang harus dihindari dalam melakukan personal branding pada sebuah perusahaan. Sebenarnya kalau misalkan dihindari itu adalah eh, yang dihindari itu adalah menipu. Yang dihindari itu adalah kita nggak kredibel. Yang dihindari itu adalah ketika kita eh, benar-benar tidak berintegritas itu yang dihindarin. Tapi kalau misalkan kita takut dinilai orang lain yang nyinyir dan julid terhadap aktivitas personal branding kita, misalkan, jangan sih. Maksudnya gini, orang yang nyinyir tuh mau kita gimana nyinyir kan? Jangan sampai kita tuh berhenti ngelakuin sesuatu karena nyinyiran orang gitu. Karena takut persepsi orang lain dan lain sebagainya. Karena kalau kita sukses pun dia pasti minjem duit kalau lagi butuh duit ke kita. Maksudnya ya nggak usah berhenti melakukan sesuatu karena anggapan orang lain gitu. Karena takut dibilang show off, karena takut apa? Ya sebedet teuing. Bodoh amat, emang harus bodoh amat kalau emang udah prinsipnya. Karena emang ada orang-orang yang juga peduli sama kamu, tapi malah peduliin suara-suara sumbang tuh jangan sih. Terus melangkah aja, keep going. Itu yang harus dihindarin tuh ngedengerin suara-suara sumbang orang lain gitu. Itu nggak perlu didengar sih. Ya perlu untuk diresapi dan dievaluasi kalau emang salah, tapi jangan terlalu dengar. Kadang mereka tuh nyari kesalahan yang nggak ada sebenarnya, tapi dia dadain gitu. Oke, Mas Majid. Untuk pertanyaan dari teman-teman peserta yang udah mendaftar sebelumnya, itu udah habis. Sekarang kita pilih pertanyaan, 3 pertanyaan dari chat Zoom yang sudah masuk ya, Mas? Ya. Oke, di sini pertanyaan pertama ada dari Kak Ayu Hairunisa. Mungkin Kak Ayu Hairunisa mau on cam atau unmute buat tanya langsung nih ke keynote speaker kita pada hari ini. Oke, Kak Ayu Hairunisa lagi di jalan. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung sampein aja nih pertanyaannya. Bagaimana strategi yang pas buat personal branding di era sekarang? Dan apakah personal branding ini akan memperkuat potensi diri dalam memasuki dunia kerja? Silakan Mas, dijawab. Baik. Sorry tadi agak kurang jelas. Boleh diulang sekali lagi?
Oke, aku kirim lewat chat Zoom ya, Mas. Boleh, boleh, boleh. Bagaimana strategi yang pas buat personal branding di era sekarang? Dan apakah personal branding akan memperkuat potensi diri dalam memasuki dunia kerja? Baik, aku jawab ya. Cek, cek. Kedengeran nggak suaraku? Masuk, Mas, aman. Oke, sip. Jadi, kalau di zaman sekarang ya, untuk personal branding dan kaitannya dengan dunia kerja, pertama tadi yang udah basicnya kita pengen dikenal sebagai apa, itu udah clear gitu ya. Tujuan hidup kita kemana, apa yang kita kerjain, hal spesifik apa yang kita kerjain, dan lain sebagainya, itu penting. Industri apa yang pengen kita masukin, kita pengen ekspor di mana, itu penting. Itu udah clear. Lalu kalau misalkan di zaman sekarang dan kaitannya sama dunia kerja, menurut aku coba rajin-rajin untuk bagaimana kita bisa mengupdate profile LinkedIn kita dengan sangat baik gitu. Nah, itu ada materinya lagi. Nah, bagaimana caranya Mas Majid untuk membuat profile LinkedIn yang sangat baik? Ya, kita harus banyak portofolio sama pengalaman. Kalau nggak ada, emang nggak ada yang bisa diupdate. Jadi, itu sih simpelnya. Lalu, bagaimana Mas Majid untuk kita bisa dapat pengalaman dan ini sangat baik? Ya, daftar-daftar. Kalau kita nggak diterima, gimana Mas Majid? Daftar aja. Maksudnya, kita itu suka kalau mentok itu tuh banyak dari kita kalau misalkan mentok itu udah pasrah gitu. Ya, gimana ya? Kita tuh emang nggak bisa gitu cara cari cara yang berbeda. Karena banyak dari kita mungkin ketika kita gagal itu langsung ngejat, aduh emang gue nggak berbakat, emang banyak saingannya dan lain sebagainya. Padahal mungkin ada yang diperbaiki dari prosesnya. Misalkan, oh CV-nya ini gak kayak gini, ternyata harus CV ATS. Terus habis itu, oh ternyata gue kurang portofolio. Gimana ya cara nambah portofolio? Lah, kan bisa magang dulu. Magang nggak terima. Emang nggak ada relasi gitu yang bisa nantinya, tolong dong, gue kerjain apa aja dulu deh. Yang penting gue punya portofolio dan lain sebagainya. Terus, ya, terus diam aja. Makanya intinya adalah teman-teman harus bergerak gitu ya. Harus bergerak. Dan teman-teman nggak boleh diem aja. Nggak boleh cuma galau aja. Agar itu bisa terjadi gitu ya. Karena kalau saya rasa kalau teman-teman itu di sini mungkin ada yang tidak mendapatkan peluang yang oke, ininya oke, apa CV-nya kurang oke karena memang nggak ada kegiatan pengalaman, bisa dievaluasi juga hidupnya. Jangan-jangan selama ini kebanyakan nongkrong-nongkrong yang nggak jelas gitu. Tapi kalau nongkrong di SCBD bisa jadi selebtok ya. Sorry. Maksudnya istilahnya di sini ya teman-teman, nongkrong itu nggak ngerti tuh tujuannya buat apa. Bagi saya itu JJ sama Roy nongkrong di SCBD itu tahu dia pengen jadi selebtok. Itu kan nggak diundang TV, walaupun nggak tahu nih sustain atau enggaknya kan. Tadi saya bilang mungkin dia hanya terkenal dan dimanfaatkan oleh TV untuk momen viral yang nggak tahu dia bisa nggak sustain di dunia hiburan gitu ya. Tapi intinya mereka nongkrong itu pasti punya tujuan yang masuk konten TikTok ya. Kalau yang cuma ikut-ikutan doang itu yang nggak punya tujuan sih. Jadi jangan sampai kita nggak punya tujuan dalam hidup gitu. Harus semuanya kita align-kan sama tujuan hidup kita. Kalau nggak punya tujuan hidup ya dicari dulu tujuan hidupnya. Gitu sih teman-teman semuanya. Intinya kalau dari saya, zaman sekarang, dan kaitannya dengan dunia kerja, LinkedIn itu diperbaiki, pun bagaimana portofolio kita di media sosial dan di internet itu diperbaiki, karena orang akan background check gitu, cek di Google, cek di sini, ini gimana, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Ya, tapi jangan ngebohong juga yang dipajang, harus emang ada kredibilitasnya, gitu dari saya. Oke, itu dia teman-teman, Mas Majid menjawab pertanyaan dari Kak Ayu Hairunisa. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan nih, Mas Majid, dari Kak Usman Mahmudin, mahasiswa dari Bandung. Tadi salah satu cara personal branding yaitu melalui sosial media. Nah, harus seberapa sering kita mendokumentasikan dan mempromosikan diri kita di sosmed? Karena faktanya, keseringan posting kegiatan-kegiatan sehari-hari kita terkesan show off juga
dan orang juga bakal fed up liatnya. Nah, kalau ini gimana nih, Mas? Sebenarnya untuk, nah jangan, sudah. Ya, sebenarnya kalau misalnya dari saya pribadi ya, eh, kalau di sosial media kita pribadi itu, kita emang nggak harus untuk selalu pamer terus-terusan kita lagi kerja dan lain sebagainya. Ya, kasih tahu aja ke dunia kita ngerjain apa. Tapi ya nggak usah terlalu sering, beberapa kali gitu. Apalagi kalau misalkan setting up sosial medianya itu emang udah sosial banget, maksudnya temenan sama orang, follow-followan sama kawan, itu untuk hal-hal tertentu saja gitu ya. Untuk saya untuk pertemanan saja. Jadi nggak apa-apa ngupdate kita harian dan lain sebagainya gitu. Dan kalau emang dari teman-teman sendiri eh, nggak suka untuk update di Instagram, sebenarnya nggak masalah, karena kalau untuk masalah kerjaan itu baiknya di update di LinkedIn, karena di LinkedIn emang tujuannya untuk itu. Coba lihat deh, kalau teman-teman lihat LinkedIn-nya teman-teman, itu kan suka ya, ada yang share, saya udah ikut talkshop ini, saya nggak apa-apa, apa yang salah orang semuanya di situ kayak gitu semua. Tapi kalau misalkan di beberapa platform, emang jangan. Atau kalau misalkan pengen update, ada caranya, yang ide yang istilahnya flexing, tapi kayak nggak flexing, ya itu ada caranya tuh. ada ada caranya gitu. Maksudnya ada caranya di sini, ada tekniknya. Teman-teman flexing nih, tapi kayak nggak flexing. Teman-teman pamer, tapi kayak nggak pamer. Tapi pamer. Teman-teman pamer kerjaan, tapi kayak nggak pamer. Itu gimana caranya? Ada. Nah, itu kan harus sesuai dengan kreativitasnya teman-teman. Gitu. Dan itu bisa dilihat juga dari porsinya. Jangan sampai teman-teman berhenti ngelakuin sesuatu karena satu dua orang nyinyir sama teman-teman dan lain sebagainya. Jangan sih, kalau menurut saya itu yang membuat banyak orang itu akhirnya berhenti karena takut dinilai sama orang jelek, padahal nggak perlu kan kalau emang kita niatnya bagus. Gitu dari saya. Oke, baik. Aku udah sedikit memahami nih, Mas, bahwa memang kalau memang mau posting, itu nggak masalah, cuman kita tahu porsinya dan juga tahu ya kita mau posting itu di platform yang mana. Kan memang ada platform-platform tertentu yang kita mau posting kerjaan atau posting kegiatan sehari-hari kita. Itu jawaban dari Mas Majid untuk menjawab pertanyaan dari Kak Usman Mahmudin. Oke, Mas Majid, masih semangat, Mas? Kita satu pertanyaan terakhir. Selanjutnya ada pertanyaan dari Brian Enrico dari Tangerang. Pertanyaannya adalah, apakah skill pintar mengambil kesempatan penting dalam membangun personal branding? Jika ada, jika ya, apakah ada tipsnya untuk mengasah skill tersebut? Silakan dijawab, Mas. Sebentar ya. Bisa diulang nggak tadi pertanyaannya? Sorry tadi ada gangguan. Oke, baik. Untuk pertanyaannya, apakah skill pintar mengambil kesempatan dalam membangun personal branding? Jika ya, apakah ada tipsnya untuk mengasah skill tersebut? Skill pintar. Skill pintar dalam membangun personal branding. Oke. Begini teman-teman. Intinya udah clear ya, kalau personal branding itu kita harus membangun fondasi ya. Skill kita harus benar, kita harus jujur, dan lain sebagainya, itu udah clear ya. Nah, sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, kalau personal branding itu adalah terkait dengan dikenal orang, dan kita bisa mendapatkan peluang apa dari situ, skill paling pintarnya adalah untuk personal branding, bagaimana kita punya circle yang positif, dan itu
mereka yang lebih dari kepada kita. Contoh, untuk pebisnis itu harusnya gaulnya itu, kalau bisnis ya, ataupun teman-teman yang pegawai sini, gaul itu sama teman-temannya yang lebih oke daripada dianya, jangan yang sama. Update tuh nanti di sosial media. Misalkan, ketemu sama ini. Tapi bukan cuma foto doang, ketemu di jalan ya. Ngobrol atau apa gitu. Misalkan yang bisnis, ownernya apa. Itu update aja. Kan nggak pamer ya, kan teman. Kebetulan teman kita ownernya apa gitu. Itu kan nanti ketika orang lihat itu, ada judgement. Bisa ya dia temenan sama ini? Dia bisa ya temenan sama ini? Itu kan nggak pamer ya, maksudnya sama kayak teman-teman kita yang nongkrong sama teman-temannya. Tapi bedanya kita temenan sama orang yang lebih daripada kita, dan kita harus selalu kayak gitu, cari orang yang lebih daripada kita atau punya tujuan yang sama gitu, sehingga secara personal branding nanti ada yang namanya asosiasi gitu. Kalau di bisnis tuh ya co-branding dan lain sebagainya gitu. Judgement orang terhadap kita atau persepsi orang terhadap kita nanti ada asosiasi. Ini temennya ini. Ini temennya ini. Kalau ini aja kayak gini, dia kurang lebih kayak gitu. Itu cara pintarnya teman-teman. Ini nggak perlu teman-teman terkenal, cukup dikenal. Gitu sih. Dan itu gampang kan? Karena semua dari sini berteman, tinggal cari teman yang lebih daripada kita. Gimana tuh caranya? Gitu. Oke, itu dia teman-teman jawaban dari Mas Tajid. Tanya kan maksudnya gimana gitu. Tuh, di chat. Maksudnya gini. gimana? Maksudnya gini, jadi misalkan teman-teman di sini entah pebisnis, entah yang profesional gitu ya, itu tuh punya circle, yang circle-nya itu nggak setara sama dia. Kan kalau kita biasanya main sama teman kita yang setara, misalkan di sini ada yang pegawai, mainnya sama pegawai yang satu kantor doang, atau yang perusahaannya itu hampir-hampir sama. Jangan. Kalau bisa, mainnya itu sama, misalkan kalau di sini ada profesional sama teman yang profesional lainnya, tapi perusahaannya itu apa gitu. Atau konten kreator apa dia, kalau emang dia konten kreator, followersnya berapa. Atau kalau pebisnis yang temannya itu pebisnis yang omsetnya lebih gede gitu. Atau kalau nggak omsetnya lebih gede, dia punya banyak teman atau apa gitu. Jadi itu penting gitu untuk pilih teman. Kita nggak milih teman dalam konteks menyingkirkan teman kita yang lain. Karena kan nanti seiring berjalannya waktu, nggak apa-apa dong kalau misalkan misalkan kita punya teman SMA, kita nggak main sama dia kan bukan karena kita musuhan, tapi emang udah nggak satu frekuensi aja untuk obrolan dan juga profesi dan lain sebagainya kan. Jadi nggak masalah. Jadi teman-teman tuh harus cari teman-temannya yang dia tuh istilahnya lebih dari teman-teman, sehingga teman-teman bisa belajar lebih dari dia. Caranya gimana? Salah satu cara life hack-nya atau cara pintarnya, teman-teman tuh gabung komunitas apapun, biasanya itu senior-seniornya yang udah lebih itu emang humble, karena kan komunitas ini butuh regenerasi gitu, dan teman-teman akan dianggap regenerasinya. Gitu-gitulah. Caranya kayak gitu. Misalkan kalau teman-teman tahu film, bisa daftar film. Kalau di bisnis ada TDA, ada HIPMI, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa join itu atau ikut workshop. Ikut. Karena itu akan memungkinkan cara yang tadi saya udah kasih tahu. Gitu. And it works. Definitely. Oke, apa dari teman-teman semua masih ada yang kurang paham nih? Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyain lagi sebelum sesi materi hari ini kita tutup. Dari penanya Kak Brian Enrico, apakah sudah paham? Terima kasih banyak Kak, sudah sangat paham. Oke, terima kasih Kak. Oke teman-teman, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir nih, sekaligus menutup pemaparan materi pada hari ini nih teman-teman. Terima kasih banyak nih untuk Mas Majid Sregar
yang udah menjadi keynote speaker kita pada hari ini. Materi yang tadi, oh ya, ini ada pertanyaan nih Mas Majid. Kalau materinya kami share di grup webinar, apakah boleh Mas? Boleh, boleh. Oke, udah dapat persetujuan nih teman-teman dari Mas Majid. Karena emang materinya yang dibagikan itu tadi keren banget dan bermanfaat banget buat teman-teman semua yang ada di sini. Bahkan tadi termasuk mengedukasi saya. Terima kasih Mas Majid atas pemaparan materinya pada hari ini. Oke, sepertinya Mas, Sama-sama. ya. Nah, itu dia teman-teman tadi pemaparan materi dari webinar Personal Branding for Business yang tadi dipaparkan oleh Mas Majid Sregar. Nah, teman-teman, tadi acara pemaparan materinya udah selesai, tapi acara kita belum selesai nih. Sebelum penutupan, aku mau ada informasi sedikit buat teman-teman. Aku bakalan putar videonya ya. Cara jual laptop mudah? Cek, kunjungi website jualinlaptop.id, isi data diri kalian, merek, dan tipe laptop yang kalian mau jual. Nanti akan segera dihubungi oleh customer service Jualin Laptop, dan kalian bisa kirimkan foto laptop yang kalian mau jual. CS-nya ramah banget, jadi kalian nggak perlu takut untuk jual laptop kalian. Kalau sudah cocok dengan harganya, akan ada tim yang menginspeksi laptop kalian. Setelah selesai, laptop kamu akan langsung dibayarkan secara cash maupun transfer. Mudah kan? Nah, itu dia teman-teman tadi informasi yang aku sampaikan tentang Jualin Laptop ID. Jualin Laptop ID adalah tempat jual beli laptop dengan kualitas dan pelayanan terbaik nih. Dan teman-teman semua bisa dengan mudah banget buat menjual laptop teman-teman semua di Jualin Laptop ID. Ini teman-teman lagi ngeliat website Jualin Laptop ID. Nah, ada 4 langkah mudah nih teman-teman buat jual laptop di Jualin Laptop ID. Langkahnya adalah 4 langkah mudah jual laptop dalam waktu 1 jam. Yang pertama, teman-teman melakukan pendaftaran dan melengkapi data informasi laptop dan atur jadwal pengecekan ketika tim Jualin Laptop ID menghubungi nanti. Terus nanti setelah teman-teman melakukan pendaftaran, teman-teman laptopnya bakalan dicek nih sama tim Jualin Laptop. Nanti tim bakalan mengunjungi lokasi yang teman-teman udah sepakati bersama. Lalu yang ketiga adalah listing laptop. Tim Jualin Laptop ID melakukan pengecekan unit dan memberikan penawaran. Dan udah ada lebih dari 100 rekanan. Lalu langkah yang terakhir, di sini laptop teman-teman udah terjual pastinya. Laptop Anda sudah terjual di jualinlaptop.id dengan mudah dan menyenangkan. Nah, teman-teman kalau mau jual laptopnya gampang banget, langsung aja nih isi data dirinya di sini. Ada nama, nomor telepon, email, merek laptopnya, dan juga tipe laptop. Masukkan juga di sini kota atau kecamatannya teman-teman. Tinggal diklik dan nanti teman-teman bakalan langsung dihubungin sama tim Jualin Laptop ID.
Selanjutnya di sini teman-teman ada Instagramnya ya, ada Instagram Jualin Laptop ID. Nah, teman-teman semua bisa follow langsung Instagram Jualin Laptop ID, tempat jual beli laptop yang memberikan pelayanan terbaik. Wow, jangan pulpen. Jangan pulpen. Oke teman-teman, informasi tadi adalah tanda nih bahwa kita udah ada di penghujung acara webinar pada malam hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat keynote speaker kita pada hari ini, yaitu Mas Majid Sregar. Terima kasih banyak untuk seluruh tim yang bertugas. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga webinar ini dapat bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Lalu harap diperhatikan ya teman-teman ya bahwa nanti tidak akan ada link absensi dan juga e-sertifikat teman-teman itu akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Saya Anissa Syifa selaku MC acara ini mewakili seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.